adoration ini dengan menyanyikan lagu pembuka, Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dalam lembaran teks yang disediakan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji, Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Para romo, umat sekalian yang hadir, Romo Dion dan Romo Pur, kita bersama umat di Paroki Santo Thomas Makobrimob ini, kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan atas selesainya pembangunan kapel adorasi atau ruang adorasi yang dari namanya sendiri itu berarti ruang penyembahan. Penyembahan kita kepada Tuhan Yesus yang telah berjanji kepada kita untuk senantiasa menyertai kita hingga akhir zaman. Dan Dia hadir dalam sakramen Maha Kudus. Maka di tempat ini, Dia yang Maha Kudus hadir, ada, dan mendengarkan kita. Penyembahan kita menjadi bermakna tatkala penyembahan itu dilakukan dalam semangat iman yang teguh akan kehadiran Tuhan di tempat ini. Maka kita akan memberkati tempat ini agar ruang adorasi ini menjadi tempat yang dipenuhi oleh orang-orang yang datang menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan, dan siap mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan kepada siapa saja yang dapat datang ke tempat ini melalui sakramen Maha Kudus ini. Maka mari kita dalam semangat iman yang teguh, semangat sukacita akan kesediaan Allah yang begitu besar kepada kita, juga dalam persiapan kita merayakan Natal, kita sejenak merasakan, mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, kehadiran Tuhan dalam karya-karya di paroki ini. Sekaligus juga kita mohon agar apa yang dilakukan oleh paroki ini semuanya berjalan dalam kehendak-Nya. Mari kita hening sejenak.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau mengajarkan hati umat beriman dengan penerangan Roh Kudus. Semoga dengan bimbingan Roh itu juga kami memahami yang benar dan selalu menikmati penghiburan-Mu. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dengan curahan Roh Kudus, agar kami dapat melangsungkan pemberkatan ruang adorasi yang telah lama kami rindukan. Ya Tuhan, kami mohon, semoga daya kekuatan-Mu mendahului tindakan kami, dan bantuan-Mu menyertai segala doa dan pekerjaan kami, bermula padamu dan diselesaikan oleh-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, 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 padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa dia disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, 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 padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Saudara-saudari umat paroki Santo Thomas Makobrimob Kelapa II ini yang saya kasihi, saya tentu senang juga bahwa paroki ini akhirnya mempunyai suatu ruang khusus yang kita sebut ruang adorasi. Seperti tadi pada awal saya katakan, ruang adorasi berarti ruangan yang memang dipakai untuk menyembah, untuk sembahyang, menyembah Tuhan, menyembah Dia yang Maha Baik. Maka aksesori dari ruang adorasi ini dibuat sedemikian rupa agar orang terdorong untuk menyembah, untuk menghormati, untuk berdoa. Kita lihat di sini ada para malaikat, patung para malaikat di kanan kiri, dan sikap lahiriah mereka adalah sikap berdoa, sikap menyembah, sikap memuji. Dan tentu saja aksesoris ini diharapkan menolong kita yang datang ke tempat ini dengan satu intensi, ialah seperti para malaikat kita menyembah, kita berdoa, memuliakan,
Allah yang hadir dalam sakramen Maha Kudus ini. Dan di bagian pusat yang kelihatan dari kapel atau ruang adorasi ini ada monstrans, yang memang dalam tradisi gereja Katolik, monstrans berarti tempat untuk memperlihatkan. Monstrare artinya memperlihatkan, membuat kelihatan sakramen Maha Kudus itu. Maka tatkala orang masuk ke ruangan ini, dia pertama-tama harus bisa melihat sakramen Maha Kudus ini. Maka tepatlah juga Anda membuatnya dengan kaca bening, sehingga setiap kita masuk, kita sudah langsung memandang Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus ini. Jadi tempat ini adalah tempat kita memuji, kita menyembah Tuhan yang hadir. Dan Tuhan yang hadir itu bukanlah Tuhan yang membisu, bukanlah Tuhan yang tidak berkomunikasi dengan kita. Selain kita berkomunikasi dengan Dia, maka ya Dia juga berkomunikasi dengan kita, berdialog dengan kita. Dia menyampaikan firman-Nya kepada kita. Dan kita juga dalam kesempatan kita berdoa, kita menyembah, kita juga berkomunikasi dengan Tuhan yang hadir itu. Sehingga tempat ini juga menjadi tempat di mana kita berkomunikasi secara pribadi, secara intens dengan Allah yang hadir dalam rupa sakramen Maha Kudus. Tadi dalam Injil kita dengar kritikan Yesus. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Sesungguhnya Yesus bukan melarang kita untuk menyebut namanya. Tuhan tidak melarang kita untuk berseru, Tuhan, 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 tolonglah saya misalnya. Tolonglah kami. Bantulah kami. Ya boleh. Tuhan tidak melarang kita untuk berteriak, minta tolong. Kalau Anda baca dalam seluruh teks-teks kitab suci, Anda akan menemukan bahwa Yesus tidak pernah melarang kita untuk berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bahkan dianjurkan dalam tradisi gereja Katolik supaya kita selalu menyebut nama Yesus, nama Tuhan, kan? Ada doa yang disebut doa Yesus, kan? Jadi kita sebut nama Tuhan itu. Dan setiap kali orang yang datang ke tempat ini, mestilah orang yang menyebut nama Tuhan itu mengimaninya. Yang dikatakan Yesus dalam hal ini, yang menjadi catatan Yesus dari Injil ini, ialah tatkala orang berseru, orang menyembah Tuhan, tapi dia tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang datang ke sini menyebut nama Tuhan, tapi kemudian keluar menjadi orang yang pembenci sesamanya, atau orang yang iri hati terhadap orang lain, orang yang tidak bisa mengasihi satu sama lain. Nah, dalam arti itulah Tuhan mengeritik kita. Jangan hanya sebut nama saya, jangan hanya menjadi orang kudus di tempat ini. Yesus mengatakan, kalau kamu menjadi orang yang menyebut nama saya dan mendengarkan apa yang saya sampaikan di tempat ini, keluarlah dan lakukanlah itu. Praktekkanlah itu dalam hidup Anda sehari-hari. Kalau Anda mengatakan di sini, Tuhan, tolonglah kami dalam keluarga kami, supaya kami hidup aman dan damai.
ya kita keluar dari tempat ini menjadi orang yang berjuang, berusaha untuk mengubah hidup kita, agar hidup kita itu menjadi orang yang beri perhatian pada keluarga, berjalan bersama dalam keluarga misalnya. Jadi kita diajar oleh Yesus, tatkala kita masuk ke tempat ini, kita mendengarkan dia, dan dia pasti bersabda dalam hati kita, dalam perjuangan kita. Dia membimbing kita. Kalau orang yang lagi benci satu pada yang lain, pasti kalau dia datang di sini, dia akan ditolong untuk ya memperbaiki hubungannya. Jangan minta kepada Tuhan Yesus, Tuhan tolong matikan orang yang benci kepada saya itu. Anda sendiri akan mati kalau Anda berdoa demikian. Tapi kita berdoa, mohon Tuhan bantulah saya untuk bertumbuh, berkembang menjadi orang yang baik. Nah saudara dan saudari, jadi tempat ini diberkati dengan maksud agar kita merasakan, mengalami kehadiran Tuhan di tempat ini dan siap mendengarkan firman-Nya. Lalu ya bisa mencatat apa yang difirmankan oleh Tuhan itu kepada saya. Mencatatnya dalam hati kita ataupun mencatatnya dalam buku harian kita dan kemudian mewujudkannya, kalau perlu memonstrasikannya, memperlihatkan kebaikan firman Tuhan itu dalam tingkah laku kita, dalam perbuatan baik kita. Sehingga iman itu bertumbuh, berkembang. Dan itulah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil tadi. Sehingga kalau ada godaan-godaan lain seperti air bah yang menghancurkan atau yang menggoda ataupun yang menantang hidup beriman kita, kita tidak kalah. Kita tetap bertahan dalam firman Tuhan, dalam melakukan kehendak Tuhan itu. Jadi kita datang ke tempat ini, mendengarkan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Kemudian kita keluar dari tempat ini, melakukan kehendaknya. Orang seperti itulah adalah orang yang membangun rumah di atas dasar batu yang kokoh kuat. Dan batu itu ialah iman Katolik kita. Dan saya berharap bahwa tempat ini sungguh dimanfaatkan oleh umat di paroki ini. Dan saya minta para pastor membantu untuk meneguhkan umatnya agar menghantar mereka untuk memanfaatkan tempat ini. Misalnya dengan cara apa? Ada seorang rekan imam kita mengatakan, ada keluarga yang datang menceritakan persoalan hidupnya. Romo ini mengatakan, silakan kamu pergi dulu ke ruang adorasi. Bicaralah dengan Tuhan. Jangan bicara dengan saya saja. Bicaralah di sana. Temukanlah kehendak Tuhan. Dan orang itu pergi ke tempat doa itu. Dan ya, orang meyakini itu. Karena pastornya juga meyakini bahwa apa yang dia lakukan, semuanya itu bisa terlaksana karena kuasa Tuhan. Karena Tuhan yang meneguhkan. Maka cara yang terbaik bagi para pastor, misalnya ada pasangan yang menikah, ya mereka dibuat catatan kanonik itu toh, ya suruh mereka ke sini dulu, mereka berdoalah di hadapan sakramen toh, atau rapat dewan, jangan hanya rapat-rapat makan-makan saja, suruh ke sini dulu. Daripada kita bangun ini tapi tidak dimanfaatkan. Jadi itu cara-cara konkret. Atau anak-anak bina iman, ya jangan hanya berhenti di sana, tapi juga hantar mereka ke sini. Wah, jadi buat program katekese seperti itu, hingga orang merasakan, oh ya, ini memang tempat di mana kita mengungkapkan penyembahan kita kepada
selain kita di gereja itu beramai-ramai, tapi di sini unsur pribadi itu mendapat tekanannya. Jadi cara-caranya bisa Anda kembangkan. Yang penting ialah bahwa tempat ini sungguh dimanfaatkan. Nah, tadi soal namanya itu saya tanya Romodion, apa kapel adorasi atau ruang adorasi? Atau apa ini ya? Dia bilang belum ada nama. Nah, setelah saya mengatakan saya berdoa dulu dan kemudian merenungkan firman Tuhan ini, maka saya memberikan nama ruang doa Santo Hieronymus. Jadi Santo Hieronymus itu tahu toh? Apa? Apa keistimewaan Santo Hieronymus? Apa keistimewaan Santo Hieronymus? Romo Pur menjelaskanlah. Ya, dia itu kan yang menerjemahkan kitab suci, yang mendalami firman Tuhan. Jadi setiap kali kita masuk ke ruang adorasi Santo Hieronymus ini, kita ingat, oh ini orang yang memang amat mencintai kitab suci. Artinya mencintai firman Tuhan. Nah, setiap kali orang yang datang ke sini, datanglah dengan satu intensi, saya mau mendengarkan apa firman Tuhan untuk saya dalam hidup ini. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, kenapa Bapak Uskup kasih nama Santo Hieronymus ini? Ya, kurang lebih disitulah penjelasan singkatnya. Penjelasan panjangnya cari di Google. Ini Erna tahu lah. Masa kalau sekretaris paroki tidak tahu? Ya, jadi saya kira namanya itu Santo Ruang Adorasi Santo Hieronymus. Seperti Santo Hieronymus itu dia amat mencintai Tuhan dengan mendalami firman-Nya. Saya berharap bahwa umat paroki ini seperti Santo Thomas ini dia juga mau mendengarkan Tuhan yang berfirman kepadanya, inilah aku, sentuhlah tanganku dan lukaku di lambung, jangan tidak percaya lagi. Itu kan firman Tuhan, no? Jadi di sini kita mendengarkan firman Tuhan yang mungkin ya selaras dengan pengalaman hidup kita atau kerinduan kita agar Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar sesuai dengan pengalaman-pengalaman pribadi kita. Maka mari saudara-saudari kita melanjutkan upacara ini dengan pemberkatan ruang adorasi ini. Kita berdiri. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, kabulkanlah doa kami. Semoga seruanku sampai kepadamu. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, umat-Mu telah membangun ruang adorasi Santo Hieronymus ini demi keluhuran nama-Mu. Kami mohon, kuduskanlah ruang adorasi ini, enyahkanlah segala pengaruh si jahat daripadanya, agar di dalamnya nama-Mu diluhurkan dan disembah, dan hukum-hukum-Mu serta perintah dan firman-Mu dipatuhi. Maka sudilah ya Allah memberkati ruang adorasi ini dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Maka ya Tuhan, pandanglah gereja-Mu yang telah membangun ruang adorasi ini, mereka-mereka yang telah terlibat dalam pembangunan ini, dan semua umat, para pastor, di mana umat-Mu dapat bertekun dalam berdoa
dan menyembah Engkau yang hadir dalam sakramen Maha Kudus ini. Kami mohonkan semua ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kami mengagungkan Engkau ya Tuhan, karena hanya Engkau lah kudus. Engkau mengutus ke dunia ini Yesus Kristus Putramu, yang menjadi pangkal dan keparipurnaan segala kekudusan. Engkau telah mencurahkan Roh Kudus penghibur. Maka pada hari ini kami meluhurkan Engkau ya Tuhan, karena patung-patung malaikat yang telah diusahakan oleh hamba-hambamu ini sebagai tanda penghormatan, telah Kau perkaya dengan anugerah-anugerah Roh yang sama. Kami mohon berilah kami umat-Mu dengan memandang teladan para malaikat dapat mencapai taraf kedewasaan Kristus dalam kepenuhannya. Kami senantiasa memuji dan menyembah Tuhan dalam hidup ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, di dalam Kristus terdapat segala rahmat dan kebijaksanaan. Maka marilah kita menghadapnya dengan penuh iman dan berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkau telah menghimpun kami dalam gereja dan menguduskan kami menjadi umat pilihan-Mu. Semoga gereja-Mu tetap berani dan bertekun memberikan saksian tentang kedaharan-Mu di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Bapak Uskup, para imam, diakon, serta para pelayan gereja selalu setia menghayati apa yang mereka wartakan dengan kesaksian hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, semoga dengan adanya ruang adorasi ini di gereja kami ini, kami boleh mendapatkan buah-buah yang diperoleh dari ketekunan melakukan adorasi, yaitu pertumbuhan rohani yang kami peroleh karena rahmat dari Kristus sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Ya Tuhan yang berbelas kasih, akhirilah wabah pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung di dunia ini. Sembuhkanlah saudara dan saudari kami yang sakit, berilah kami kekuatan, perkuatlah iman kami, hidupkanlah kembali harapan kami, persatukanlah kami dengan mereka yang derita dalam persekutuan kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, sambutlah doa-doa umat-Mu dengan murah hati. Kami percaya kepadamu. Apa yang kami minta, Kau anugerahkan dengan kerelaan hati-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita satukan segala doa-doa kita dengan berdoa bersama dengan kepada Bapa, sebagaimana diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini upacara pemberkatan ruang adorasi ini sudah selesai. Syukur pada Allah. Saudara-saudari, Bapak Ibu, mari kita mengakhiri upacara pemberkatan ruang adorasi ini dengan menyanyikan lagu Sungguhlah Indah Rumahmu. Sungguhlah indah rumahmu Tuhan, Raja alam raya. Burung bibit serta layang-layang di galeri sarang. Alangkah ku rindu tinggal di rumahmu, sorak dan sorak bagimu. Bahagialah yang senantiasa datang ke rumahmu. Lembah tangis mengalirkan rahmat karena kuasa-Mu. Langkah makin gagah, tiada pernah lelah. Tuhan menyambut datangnya. Tuhan dengarkanlah doa kami, pandang niat kami. Kami rela nanti saatnya masuk ke rumah-Mu. Dikaulah bentengku, Allah perisaiku. Kami percaya selalu. Bapak Uskup yang kami kasihi, kami ucapkan banyak terima kasih atas nama seluruh umat Paroki Santo Thomas atas berlangsungnya pemberkatan ruang adorasi Santo Hieronymus ini. Kami ucap syukur dan banyak terima kasih Bapak Uskup yang memberkati dan juga berkunjung. Semoga tempat ini semakin bermanfaat khususnya bagi pertumbuhan iman dan juga persekutuan bagi umat di tempat ini. Terima kasih dan salam kasih dari kami semua. Terima kasih.